gitu kan. Pada ujungnya ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Yang sekarang berbahaya etnis Cina yang jahat. Nanti melaksanakan apa yang akan dibacakan oleh purnawirawan. Tuntutannya itu antara lain adalah bagaimana supaya oligarki pelaku PSN PIK2 ditangkap, PSN PIK2 dibatalkan, Jokowi ditangkap dan diadili, Gibran nanti dimakzulkan misalnya. Itulah hal-hal besar yang... Ya, saya kira memang Bang Edi, kita harus mendesak ya, harus mendesak Prabowo gitu, karena pilihan itu pilihan yang to be or not to be, ya. Istilahnya Prabowo tegas melakukan pembenahan, pembersihan sampai ke pembunuhan, gitu kan? Sampai ke pembunuhan dalam arti yang konstruktif. Konstruktif, pembunuh itu dalam rangka menyelamatkan tadi 280 juta rakyat, gitu kan, kill or to be killed, gitu kan, membunuh atau dibunuh. Dan itu dalam konteks yang luas itu tadi bisa di internal persaingan antara Prabowo sebagai presiden dengan Gibran sebagai wakil presiden yang merupakan kepanjangan tangan dari Jokowi. Dan kita tahu itu ada matahari kembar yang selalu diangkat sebagai realita politik, gitu kan. Nah, tinggal sekarang apakah Prabowo siap, gitu kan, bersama rakyat menyingkirkan Jokowi dan Gibran, atau sebaliknya nanti Prabowo akan disingkirkan oleh Jokowi dan Gibran. Nah, kalau misalnya Prabowo tidak sanggup melakukan penyingkiran, gitu, melepaskan diri dari Jokowi dan Gibran, maka Prabowo bersatu dengan Jokowi dan Gibran. Artinya yang akan nanti menyingkirkan rakyat, gitu. Jadi rakyat nanti dia ada tiga pihak di sini, Prabowo, itu kan, Jokowi, Gibran, dan rakyat, gitu. Kalau ini bisa menyingkirkan, rakyat mendukung, gitu kan. Kalau misalnya tidak mampu menyingkirkan bersama-sama, ya berhadapan dengan rakyat. Gitu. Itu yang sering kita sebut dengan nanti kekuatan rakyat atau people power, gitu kan. Pada ujungnya ketika memang Prabowo setengah hati, takut, tidak punya nyali, gitu kan, untuk menyingkirkan Jokowi dan Gibran. Nah, ini adalah merepresentasi aspirasi rakyat yang sekarang sedang tumbuh di mana-mana ini. Di hampir seluruh kota, adili Jokowi, gitu kan, makzulkan Gibran. Walaupun pemakzulan itu adalah upaya politik awal. Berikutnya Gibran juga melakukan tindakan kriminal, bisa dihukum juga Gibran. Tapi mulailah dari makzulkan. Maka temanya adili Jokowi, makzulkan Gibran, gitu. Dan hukum Gibran serta pada ujungnya adalah rakyat berdaulat. Rakyat berdaulat, karena sekarang kedaulatan rakyat sudah dicuri, dirampok oleh yang disebut oligarki. Nah, oligarki ini adalah tokoh-tokoh politik, partai politik, dan juga kelompok bisnis yang nuansa atau etniknya Cina yang jahat. Gitu. Jadi kalau menurut saya ini bahaya negara ini adalah oleh tokoh-tokoh politik, partai politik yang tidak menginjak atau tidak berbasis pada kedaulatan rakyat, serta tadi kelompok bisnis yang direpresentasikan oleh etnis Cina yang jahat. Tidak semua etnis Cina jahat, tapi ada sekelompok yang berbahaya dan telah merusak negara ini, etnis Cina yang jahat. Itu harus disingkirkan, dan amanat ini patut dikerjakan oleh Prabowo sebagai presiden. Kalau tidak, Prabowo-nya sendiri yang akan tersingkir nantinya. Itu bagian dari desakan kita ya? Iya, desakan. Yang jahat itu bukan hanya etnis Tionghoa, yang jahat ya jahat aja. Yang sekarang berbahaya etnis Cina yang jahat. Bukan Yaman yang jahat. Oke. Sebenarnya secara cerita pemazulan kita sebelum bicara pemazulan Gibran itu jauh sebelumnya kita bicara pemazulan Joko Widodo dan tokoh yang
termasuk paling kencang bicara adalah Marwan Batubara ya dari petisi 100. Tapi walaupun itu agak kadaluarsa, tapi menjadi tetap relevan karena Joko Widodo tetap harus diurus dengan sangat baik ya. Monggo Bang Marwan, silakan. Terima kasih Bang Edi. Jadi saya kira kata-kata mendesak itu juga perlu dipertegas, itu mendesak. Saya kira yang lebih pas itu menuntut. Menuntut. Iya, jangan mendesak, dia nggak mau. Kalau menuntut ini, kalau nggak dilaksanakan itu ada sanksi yang tegas gitu dari rakyat terutama. Jadi saya usulkan katanya itu menuntut Prabowo untuk melakukan apa saja yang nanti akan kita tuntut. Terutama itu adalah menuntut kejahatan oleh oligarki di Indonesia selama Jokowi berkuasa. Ya, lanjut. Ya, jadi intinya kejahatan oligarki itu sudah sangat nyata, mengkhianati negara, lalu mengingkari atau melakukan KKN yang sangat masif oleh oligarki yang memang dipimpin oleh Joko Widodo dan juga oleh konglomerat hitam. Jadi karena itu saya kira bagi kita tidak cukup Pak Prabowo itu hanya pidato dari satu pidato ke pidato lain. Dari pelantikan nanti ada peresmian apa, ada kongres apa, ada munas partai apa, itu pidatonya ya sama isinya itu. Nadanya memang saya akan begini, akan begini, akan begini. Tapi fakta di lapangan setelah 100 hari itu tidak ada yang nyata. Hanya angin surga. Itulah sebabnya saya kira salah satu alasan Purnawirawan untuk menyatakan sikap itu ya karena itu hanya omon-omon. Hanya memberikan janji palsu, padahal kekuasaan itu ada di tangan Prabowo sebagai pemimpin tertinggi Republik Indonesia. Ditambah lagi nanti dukungan rakyat. Nah, kurang apa lagi? Karena itu penjahat nomor 1 tadi, Joko Widodo, itu dia harus berani singkirkan. Betul. Ya, kalau tidak ya memang pantasnya. Saya setuju tadi Bang Refli, kita kasih batas. Tapi batasnya jangan sampai setahun, kelamaan. Kita kasih misalnya 6 bulan, cukup itu. Karena ini penjahat ini sudah merusak bangsa Indonesia. Rakyat sudah banyak yang ditindas. Lebih jahat kejahatan rezim oligarki ini dibanding penjajah dulu. Kita perhatikan misalnya di Rempang atau di Banten misalnya. Itu sudah contohnya sudah sangat nyata. Jadi karena itu diingatkan sekali lagi, kita menuntut Pak Prabowo segera nanti melaksanakan apa yang akan dibacakan oleh Purnawirawan. Tuntutannya itu antara lain adalah bagaimana supaya oligarki pelaku PSN PIK 2 ditangkap, PSN PIK 2 dibatalkan, Jokowi ditangkap dan diadili, Gibran nanti dimakzulkan misalnya. Itulah hal-hal besar yang saya kira kita tuntut untuk segera dilaksanakan oleh Prabowo, dan itu bisa dimulai dengan mengganti menteri-menteri yang dititipkan oleh Jokowi kepada Prabowo pada saat akan dilantik tanggal 20 Oktober yang lalu. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih. Oke teman-teman sekalian, sebetulnya kita tetap